Bab 436 Sepotong Batu Asah. Qin Haodong bahkan tidak ingin melihat Ruan Zhendong. Dia menghitung bintang-bintang dengan tangannya di belakang. Zhang Tianyu tidak akan berhenti tanpa perintah Qin Haodong. Tangannya yang besar dan kuat menamparkan wajah Ruan Zhenxi berulang kali. Suara mengerikan itu membuat rambut orang lain berdiri tegak. Ruan Zhendong mengepalkan tangannya. Urat biru di dahinya menyembul keluar. Dia tahu amarahnya tidak akan banyak membantu saat itu. Melampiaskannya saat ini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ruan Zhendong mengalami masa-masa sulit. Qin Haodong kemudian menoleh ke Zhang Tianyu. Berhenti. Zhang Tianyu kemudian menamparkan Ruan Zhenxi dan berjalan ke arah Qin Haodong. Dua orang anak buah Ruan Zhendong segera mendukungnya. Ketua itu kini sangat berbeda dari pria sombong yang dulu. Wajahnya yang biasanya tampan tampak seperti kepala babi yang bengkak. Jika Ruan Zhendong tidak melihatnya dipukuli, dia bahkan tidak akan bisa mengenali saudaranya sendiri. Qin Haodong menoleh ke arah saudara Ruan dan bertanya, bisakah kita berdiskusi sekarang? Ruan Zhenan berkata, tentu saja kami ingin berdiskusi dengan Anda, Tuan Qin, tetapi saya rasa kami butuh tempat yang lebih baik. Bagaimana dengan lobi? Sebagai penasihat lembaga Lutheran, Ruan Zhenan telah melihat seluruh situasi. Ia tahu mustahil untuk menghadapi pemuda itu secara langsung karena ada 30 orang bersenjata. Mereka sangat akurat seperti sabit kematian. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memisahkan Qin Haodong dari orang-orang bersenjata itu. Orang-orang itu akan menahan diri untuk tidak mengambil tindakan terhadap perkumpulan Lutheran karena takut melukai Qin Haodong. Itu idenya dan dia tidak punya banyak harapan, tetapi dia sudah kehabisan pilihan. Jika dia berada di posisi Qin Haodong, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terpisah dari bawahannya. Yang mengejutkannya, Qin Haodong setuju tanpa ragu, baiklah. Kita bisa bicara di mana saja asalkan kamu bersikap jujur dan tulus. Mengapa Qin Haodong setuju? Ruan Zhenan berusaha untuk tidak terlihat gembira seperti biasanya. Dia tetap bersikap tenang dan berkata, kalau begitu, silakan ikuti saya, Tuan Qin. Dia berbalik dan mengedipkan mata pada salah satu orang kepercayaannya. Kemudian Ruan Zhenan menuntun Qin Haodong ke gerbang villa di belakang halaman. Sebelum meminta Qin Haodong untuk tidak membawa begitu banyak anak buahnya, Qin Haodong sudah berkata kepada Zhang Tianyu dan yang lainnya, tunggu di sini, aku akan berdiskusi baik-baik dengan bos mereka. Setelah berkata demikian, dia mengajak Lin Momo dan anak kecilnya itu ke lobi villa. Qin Haodong telah hidup selama lebih dari 500 tahun sebagai kaisar kayu hijau. Dia telah melihat perhitungan Ruan Zhenan segera setelah mendengar usulan itu. Dia hanya setuju karena dia ada di sana untuk membangun dominasinya. Satu-satunya cara bagi orang-orang itu untuk mematuhinya adalah dengan membuat mereka kehabisan ide. Asisten Ruan Zhenan segera pergi setelah mereka memasuki villa. Namanya Zhao Er, dia telah mengikuti Ruan Zhenan selama lebih dari 10 tahun, dan dia dapat dengan mudah mengetahui apa yang diinginkan Ruan Zhenan darinya. Dia mula-mula mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan sebuah nomor, kemudian mereka bergegas pergi ke halaman belakang. Di salah satu sudut rumah besar milik Lutheran Society, terdapat sebuah rumah dengan 3 kamar yang ditutupi ubin. Tempat itu tampak sangat berbeda dari bangunan lainnya. Seorang pria tua istimewa tinggal di sana. Sebagai gangster, saudara-saudara Ruan jelas tahu pentingnya memiliki orang-orang hebat di sana. Setahun sebelumnya, Ruan Zhenan mempekerjakan seorang pria tua bernama Ge Chunqiu. Lelaki tua biasa itu cukup sombong. Saudara-saudara Ruan mempekerjakannya saat masih ragu. Mereka memberinya apapun yang diinginkannya, dan membangun rumah genteng di sana untuknya. Orang-orang dari masyarakat Lutheran pada awalnya tidak mempercayai orang tua itu, mereka mengira dia seorang penipu. Hingga suatu hari, Ge Chunqiu berhasil mengalahkan 30 anggota tim berlumuran darah sendirian. Ia juga berhasil mengalahkan pemimpin tim, Anthony, dalam satu gerakan. Semua orang terkejut. Setelah itu, semua orang tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang guru legendaris. Tidak ada yang berani membuatnya marah sejak saat itu. Ge Chunqiu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi di kamarnya. Ia jarang keluar rumah. Saudara-saudara Ruan menyembunyikannya sebagai kartu truf mereka, dan mereka tidak akan memainkan kartu itu kecuali itu adalah kesempatan terakhir mereka. Hari itu tampaknya menjadi waktu yang tepat. Setelah mendapatkan instruksi Ruan Zhenan, Zhao Er bergegas dan meminta bantuan Ge Chunqiu. Qin Haodong mengikuti saudara-saudara Ruan dan memasuki ruang tamu. Dia bersikap begitu santai, seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Dia tampaknya telah melepaskan semua pertahanannya dan mengabaikan 5 pengawal yang memasuki ruangan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa perkumpulan Lutheran memang merupakan kelompok orang kaya. Aula seluas 200 meter persegi itu tampak mewah. Qin Haodong telah memutuskan untuk meminta lebih banyak uang dari mereka. Setelah semuanya beres, Ruan Zhendong berbalik dan menatap keempat pengawal di belakangnya. Ia merasa aman saat melihat senjata tergantung di pinggang mereka.
Dia berkata, Tuan Qin, katakan padaku, apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan masalah dengan kami? Qin Haodong berkata, Ruan Chengfa mengirim seseorang untuk membunuhku demi 150 juta dolar, permintaanku sederhana, aku butuh 150 juta dolar lagi sebagai kompensasi mental. Ada lagi. Tatapan mata Ruan Zhendong tampak membunuh. Orang itu baru saja menghancurkan reputasi bisnisnya dan menyakiti banyak rekannya. Dia bahkan meminta uang kepada Ruan Zhendong. Dia pasti telah mengambil tempat itu sebagai bank gratis. Qin Haodong mengabaikan tatapannya dan berkata dengan tenang, dan Gyokko, kamu harus mengembalikan Gyokko kepadaku. Ruan Zenan berkata, mari kita saling jujur, Tuan Qin, Andalah yang mengganti batu giok dengan batu, apa yang Anda ingin kami berikan kembali kepada Anda? Berubah, itu tidak mungkin, kau pasti menyembunyikannya. Qin Haodong menatap kedua orang itu dengan senyum mengejek dan melanjutkan. Jika kau tidak bisa mengembalikannya padaku, kau harus membayarku 1 miliar dolar. Ekspresi wajah Ruan Zhendong berubah dan bertanya dengan suara rendah. 1 miliar, apakah Anda menganggap kami sebagai bank? Qin Haodong berkata, aku tidak peduli kamu siapa. Itu harga batu giok dan aku tidak menjualnya dengan harga itu di pameran. Kamu sangat beruntung. Baiklah, aku tidak akan menghitung uang receh itu untukmu, kamu cukup memberiku 7 juta dolar. 7 juta dolar, apa kau bercanda? Ruan Zenan tampak cemberut, Qin Haodong, apa kau benar-benar berpikir kau sekarang dalam posisi untuk berbicara kepada kami seperti ini? Qin Haodong sama sekali tidak peduli dengan ancaman itu. Dia berkata dengan tenang, apa, ada yang salah? Ruan Zhendong berkata, orang-orangmu tidak akan dapat membantumu di sini, sekarang kau hanyalah sepotong daging di talenan kami, kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan kami. Ia lalu melambaikan tangannya. Keempat pengawal di belakangnya mulai mencabut senjata mereka. Namun, sebelum tangan mereka sempat menyentuh senjata, jarum perak muncul di tengah dahi mereka. Lalu mereka semua jatuh ke tanah. Ruan Zhendong dan Ruan Zenan merasa ada yang tidak beres. Mereka berbalik dan mendapati keempat pengawal itu sudah tewas. Keduanya sangat terkejut karena yang mereka lihat hanyalah Qin Haodong yang mengangkat tangannya. Keempat pengawal itu sudah tewas sebelum mereka sempat melihat apapun. Mereka akhirnya menyadari bahwa rakyat mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan senjata mereka, bahkan saat Zhang Tianyu tidak ada. Tidak heran Qin Haodong tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia melihat para pengawal itu masuk. Ternyata dia bahkan tidak peduli dengan mereka, dia dapat membunuh orang-orang itu dengan mudah hanya dengan mengangkat satu jari. Qin Haodong menatap kedua orang itu dengan panik dan berkata, berani sekali kalian, mengira aku adalah daging di talenan kalian. Itu. Ruan Zhendong dan Ruan Zenan terdengar sangat tidak aman ketika tidak ada pengawal di sekitar mereka. Mata mereka terus mengintip keluar pintu, berharap Ge Chunqiu bisa sampai di sana lebih cepat. Qin Haodong sudah melihat mereka. Dia berkata, kalian sudah berusaha keras untuk mengundangku ke aula, apakah itu karena kalian punya kartu truf? Jangan khawatir, kalau kalian mau berdansa, aku akan berdansa denganmu, aku akan membuat seluruh masyarakat Lutheran memiliki keyakinan yang tulus. Siapa bocah sombong itu? Seorang lelaki tua berjanggut panjang memasuki aula. Dia tampak biasa saja, tetapi dia telah mencapai setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi. Dia sangat dekat untuk menjadi kekuatan tertinggi. Setelah melihat lelaki tua itu, saudara-saudara Ruan bersikap seolah-olah mereka menyambut penyelamat mereka. Mereka menyambutnya dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan, kali ini Anda harus membela kami. Tenang saja, selama aku di sini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengacaukan perkumpulan Lutheran. Ge Chunqiu dulunya adalah seorang kultivator bebas yang tidak tergabung dalam organisasi manapun. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencapai alam seperti itu. Kemudian ia tinggal di sana bersama masyarakat Lutheran dan mendedikasikan dirinya untuk kultivasinya, berharap suatu hari nanti ia dapat menembus hambatan dan menjadi kekuatan tertinggi. Perkumpulan Lutheran memperlakukannya dengan penuh rasa hormat saat itu. Mereka memberinya obat-obatan berharga apapun yang dibutuhkannya. Karena ia telah menerima tawaran mereka, ia harus mengurus segala sesuatunya saat perkumpulan Lutheran dalam kesulitan. Dia menepuk dadanya sendiri untuk bersendawa. Kemudian dia melihat ke arah Qin Haodong dan Lin Momo. Pemuda itu tampan, tetapi tidak ada yang istimewa darinya. Ge Chunqiu bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjungkir balikkan perkumpulan Lutheran. Pada saat yang sama, Qin Haodong sedang memeriksa Ge Chunqiu. Dia sebenarnya telah mengharapkan lebih dari itu. Dia bertanya-tanya seberapa kuat kartu truf itu, tetapi ternyata mereka hanya memiliki seorang lelaki tua yang baru mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi. Jika sebulan sebelumnya, dia pasti akan berbalik dan melarikan diri setelah melihat lelaki tua itu. Namun, keadaannya berbeda. Bahkan Lin Momo telah mencapai tahap utama alam inti emas, yang setara dengan tingkat ketiga alam kekuatan tertinggi. Mereka sama sekali tidak takut pada lelaki tua itu.
Orang biasa tidak akan mampu melihat alam Qin Haodong dan Lin Momo, karena metode kultivasi mereka istimewa. Ge Chunqiu tidak tahu alam mana yang mereka berdua miliki. Dia berkata dengan arogan, "Anak muda, mohon ampun di atas lututmu sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu." Qin Haodong tersenyum meremehkan dan menjawab, "Apakah itu kartu trufmu? Harus kukatakan itu sedikit mengecewakan. Jika kamu punya kartu lain, kamu bisa memainkan semuanya di sini, sekarang juga." Melihat pemuda itu tidak menanggapinya dengan serius, Ge Chunqiu menjadi marah. "Kamu bermain api." Qin Haodong meliriknya dan tertawa, "Orang tua, jika kau bisa mengalahkan istriku, kami akan menyetujui semua permintaanmu, tetapi jika kau dikalahkan olehnya, kami tidak akan berbelas kasihan." Dia mencoba membantu Lin Momo melatih kemampuan bertarungnya. Lin Momo berbeda dari Yakyu Yukime atau Hu Xiaoxian. Dia melompati bagian dari orang biasa menjadi kekuatan tertinggi di level ketiga, jadi dia tidak memiliki keterampilan bertarung dan pengalaman. Dia akan merasa tidak cukup kuat saat bertarung dengan orang-orang hebat di levelnya. Dia perlu berlatih dengan seseorang. Target sulit ditemukan. Jika level target terlalu rendah, pertarungan akan sia-sia. Lelaki tua itu, yang setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi adalah batu asah yang sempurna. Dia mengambil anak kecil itu dari Lin Momo dan berkata, "Momo, pukul orang itu dengan keras, tidak ada ampun." Bab 437 sangat tidak adil. Sebuah cahaya melintas di mata Ruan Zendong dan Ruan Zenan. Mereka berteriak bersamaan, "Apakah kamu yakin?" Tidak heran mereka begitu bersemangat. Ge Chunqiu memang kuat, tetapi dilihat dari keterampilan akupuntur yang baru saja ditunjukkan Qin Haodong, mereka tidak akan berani menghadapi Qin Haodong. Terlebih lagi, Qin Haodong memiliki 30 orang bersenjata yang kuat menunggu di luar. Perkumpulan Lutheran tidak akan mampu melawan orang-orang itu. Segalanya akan sangat berbeda jika mereka hanya berhadapan dengan wanita cantik yang lembut. Mereka yakin Ge Chunqiu dapat mengalahkan Lin Momo dalam situasi apapun. Qin Haodong berkata, "Tentu saja, saya orang yang menepati janji, tidak seperti orang-orang Anda yang mencoba mencuri uang yang Anda hilangkan dari saya." Melihat Qin Haodong begitu serius, Lin Momo bertanya dengan gugup, "Haodong, apakah kamu yakin aku bisa melakukannya?" Qin Haodong telah mengajarinya beberapa keterampilan bertarung sejak dia mencapai alam inti emas, tetapi dia belum pernah bertarung dengan seseorang secara nyata. Oleh karena itu, dia sedikit gugup. Qin Haodong menggendong anak kecil itu dan menepuk bahunya dengan tangan lainnya, "Jangan gugup, kamu akan mengalahkannya dengan mudah." Melihat ibunya akan berkelahi, anak kecil itu bertepuk tangan dengan gembira, mencoba menghibur Lin Momo. "Kamu bisa melakukannya, Bu, kalahkan lelaki tua jahat itu." Lin Momo mengangguk, dia benar-benar percaya pada Qin Haodong. Pria itu tidak akan membiarkannya menderita selama dia bersamanya. Ge Chunqiu sangat marah. Ia hampir menjadi prajurit alam kekuatan tertinggi. Ia merasa geram melihat bagaimana ketiga orang itu membencinya. "Kau pasti sudah muak hidup, aku akan mengirimmu ke neraka untuk reuni keluarga." Ge Chunqiu berteriak marah. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke wajah Lin Momo. Melihat lelaki tua itu bertarung sungguhan, Lin Momo menggertakkan giginya dan membalas. Melihat wanita itu memejamkan mata, Ge Chunqiu semakin marah karena dia tahu wanita itu belum pernah berkelahi dengan orang lain sebelumnya. Telapak tangannya menghantam telapak tangan Lin Momo sepenuhnya. Setelah bentrokan keras, hal yang paling mengejutkan telah terjadi. Lin Momo masih berdiri di sana, tetapi Ge Chunqiu telah terlempar beberapa langkah ke belakang. Alis dan janggutnya berkibar tertiup angin. Melihat apa yang terjadi di depan mereka, Ruan Zendong dan Ruan Zenan hampir menggigit lidah mereka karena terkejut. Mereka jelas tahu betapa kuatnya Ge Chunqiu. Orang tua itu telah mengalahkan Anthony dalam satu gerakan. Mereka tidak percaya bahwa dia telah didorong mundur oleh wanita itu. Ge Chunqiu sama terkejutnya dengan mereka, dia begitu dekat untuk menjadi seorang master, tetapi kekuatan tersembunyi wanita itu jauh lebih kuat darinya. Dia bertanya-tanya apakah Lin Momo adalah kekuatan tertinggi, tetapi dia belum pernah mendengar tentang seorang wanita yang telah menjadi kekuatan tertinggi di usia yang begitu muda. Setelah memukul mundur Ge Chunqiu, Lin Momo membuka matanya. Dia merasa jauh lebih tenang karena lelaki tua itu tidak sekuat yang dia kira. Ge Chunqiu bisa saja mengalami gangguan mental jika dia tahu apa yang dipikirkan Lin Momo. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena Lin Momo terlalu kuat. Tidak, pertama-tama, jangan tutup matamu saat menghadapi musuh, kau harus berkonsentrasi, kau bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatanmu tadi, jika kau cukup berkonsentrasi, lelaki tua itu pasti sudah muntah darah sekarang. Qin Haodong sedang sibuk memberi instruksi pada Lin Momo. Ge Chunqiu hampir memuntahkan darah saat mendengar apa yang dikatakan Qin Haodong. Pasangan itu menjadikannya sebagai sasaran latihan. Itu sangat tidak sopan. Itu sedikit keterlaluan baginya saat itu. Dia bergegas menghampiri Lin Momo lagi, menggunakan tinjunya, telapak tangannya, kakinya, dan kakinya.
Serangan itu menimpa Lin Momo seperti badai. Meskipun Lin Momo masih pemula, dia adalah kekuatan tertinggi di level ketiga, yang jauh lebih tinggi dari level Ge Chun-kyu. Selain itu, metode kultivasinya istimewa, yang memberinya kesadaran yang sangat sensitif. Dia tampak sedikit panik, tetapi dia bisa mengatasinya sendiri. Qin Haodong mengangguk. Batu asa itu tampaknya sempurna. Jika tingkat kultivasinya lebih rendah, itu tidak akan menjadi tantangan bagi Lin Momo. Jika lebih tinggi, Lin Momo akan kalah terlalu cepat. Dia terus memberi instruksi pada Lin Momo, kamu menggunakan Five Phoenix skill terlalu dini, cobalah untuk berganti gerakan lebih cepat. Itu salah, kamu seharusnya menamparkan wajahnya saja. Tips lain untukmu, kau harus menendang pantatnya. Si kecil terus bertepuk tangan untuk menyemangati Lin Momo. Bagus sekali, pukul dia. Jenggot Ge Chun-kyu berkedut karena marah. Itu sangat berbeda dari pertarungannya dengan petarung hebat lainnya. Wanita itu memiliki seorang instruktur, seorang gadis yang menghiburnya. Mereka memperlakukannya seperti udara. Serangannya menjadi semakin intens karena amarahnya. Dia ingin mengalahkan Lin Momo secepat yang dia bisa, tetapi jaraknya sangat jauh. Tidak ada yang bisa dia lakukan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada saat yang sama, saat Lin Momo menjadi terbiasa dengan keterampilan bertarung, dia tumbuh lebih stabil dan halus, membuat banyak kemajuan di bawah bimbingan Qin Haodong. Dalam situasi seperti itu, situasinya telah berubah. Awalnya, Lin Momo agak panik untuk menghadapinya, tetapi Ge Chun-kyu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Beberapa menit kemudian, keunggulan Lin Momo dalam kultivasi telah digunakan dengan baik. Dia menepuk bahu Ge Chun-kyu. Pria itu terlempar mundur. Ruan Zendong dan Ruan Zenan berubah drastis. Mereka tidak percaya bahwa Ge Chun-kyu, yang tampak begitu misterius dan tak terjangkau bagi mereka, telah dikalahkan oleh seorang wanita yang tampaknya lemah. Ge Chun-kyu sangat marah hingga matanya pun memerah. Dia adalah seorang petarung yang sombong dan agung. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dikalahkan dengan cara yang memalukan seperti itu. Qin Haodong berkata dengan gembira, kau masih belum menyerah, bukan? Ayo kita lakukan lagi, ronde ini tidak dihitung. Dia berbalik dan berkata kepada Lin Momo, kamu telah membuat kemajuan yang cukup besar, tetapi kamu harus lebih terampil saat menggunakan kekuatanmu. Kamu telah kehilangan kesempatan terbaik, jika tidak, lelaki tua itu akan muntah darah sekarang, cobalah untuk tetap bertahan kali ini. Saya. Menjadi setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi, Ge Chun-kyu tidak akan pernah berpikir bahwa ia akan digunakan sebagai target latihan. Ia telah kehilangan semua martabat dan harga dirinya sebagai seorang yang kuat. Dia melompat ke arah Lin Momo karena marah. Sayangnya, kemarahan tidak akan membantunya karena kesenjangan kekuasaan terlalu besar, dan semakin melebar. 5 menit kemudian, Ge Chun-kyu ditendang oleh Lin Momo di pantatnya. Dia terpental lagi. Sekali lagi. Ge Chun-kyu terbang kembali seperti orang gila. Dia hampir hancur. 3 menit kemudian, punggungnya dipukul dan muntah darah. Qin Haodong memujinya, langkah yang bagus, jauh lebih baik dari sebelumnya, perhatikan kendalikan kekuatanmu, jangan memukulnya terlalu keras, pria itu terlalu tua, jika kau menyakitinya terlalu parah, kau akan kehilangan target latihanmu. Ge Chun-kyu semakin memuntahkan darah setelah mendengar itu. Berhenti, aku menyerah. Qin Haodong berkata keras-keras, jangan lakukan itu, seluruh masyarakat Lutheran mengandalkanmu, kau tidak boleh menyerah, lupakan ronde terakhir dan lakukan lagi. Untuk keempat kalinya, Ge Chun-kyu didorong oleh Lin Momo, terlempar mundur, memuntahkan darah di udara. Dia bangkit dari tanah dan menatap Qin Haodong dengan mata ngeri, berhenti, ini pasti yang terakhir kalinya, aku bisa mati karena ini jika kau terus melakukannya. Tidak apa-apa, sekali lagi saja, aku akan menyuruhnya bersikap lembut. Qin Haodong berusaha keras membujuk Ge Chun-kyu, tetapi sekeras apapun ia berusaha, Ge Chun-kyu tidak akan melakukannya lagi. Ia telah terluka parah oleh serangan itu, dan jika ia terus melakukannya, ia tahu ia akan mati di tempat itu. Yang terpenting adalah dia menyadari kesenjangan antara Lin Momo dan dirinya sendiri. Dia hanya bertanya-tanya dari mana orang aneh ini berasal karena dia jelas tidak tahu apa-apa tentang pertarungan tetapi secara mengejutkan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Baiklah, kita akan berhenti demi masa tuamu, kita akhiri saja hari ini, kita akan mencari kesempatan lain untuk melakukannya lagi. Qin Haodong berbalik dan menatap saudara-saudara Ruan. Bagaimana, bisakah kau mencarikan kami pria lain, kita bisa melupakan kegagalanmu sekarang. Ruan Zendong dan Ruan Zenan benar-benar tercengang. Mereka memanggil Qin Haodong ke tempat itu karena mereka ingin menyandera dia untuk mengancam orang-orang di luar. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu begitu kuat sehingga dia dapat mengalahkan Ge Chun-kyu yang legendaris seperti mengalahkan seekor anjing. Mereka sudah kehabisan akal. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa mengerikannya orang yang telah mereka ganggu. Mereka tidak akan mengejar batu giok itu tidak peduli berapapun harganya, jika mereka tahu betapa kuatnya Qin Haodong.
Mereka telah menyinggung perasaannya dan mereka tidak dapat mengalahkannya, yang berarti mereka harus membayar Qin Haodong 7 miliar yuan. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar yang tidak dapat mereka hasilkan. Meskipun Ruan Zenan dikenal sebagai orang yang banyak akal, dia tidak tahu bagaimana mereka bisa menghadapi Qin Haodong setelah itu. Tepat ketika mereka ragu-ragu, Zhao Er bergegas masuk dan berteriak, "Tuan, Jenderal Li Said ada di sini, dia membawa banyak orang dan mengepung kita. Alhamdulillah, mereka ada di sini untuk menyelamatkan kita." Ruan Zendong merasa ingin menangis. Tidak peduli seberapa kuat Qin Haodong, Jenderal Li Said adalah orang yang mendominasi wilayah segitiga emas. Qin Haodong tidak mungkin bisa melawan ribuan tentara. Ruan Zenan juga merasa lega karena ia tahu bahwa perkumpulan Lutheran telah menjaga hubungan baik dengan Jenderal Li Said. Penjaga mereka, Han Baochang, adalah teman dekatnya. Dia meminta Zhao Er untuk menelepon Han Baochang untuk berjaga-jaga. Zhao Er menceritakan kepadanya secara singkat tentang situasi di sana. Mereka tidak pernah menyangka Li Said sendiri akan muncul. Dia pasti sangat peduli dengan perkumpulan Lutheran. Karena kegirangan, dia menarik Ruan Zendong mundur beberapa langkah, karena dia tidak ingin disandera oleh Qin Haodong. Kemudian dia berteriak, "Qin Haodong, kau benar-benar mati hari ini, Jenderal Li Said akan membela kita." Qin Haodong tersenyum dan duduk kembali di sofa sambil menggendong si kecil di tangannya. "Baiklah, aku di sini menunggunya, kita lihat bagaimana dia membelamu." Begitu dia selesai berbicara, sekelompok prajurit berbaju besi menerobos masuk ke aula, diikuti oleh Jenderal Li Said yang mengenakan seragam militer. Dia melangkah masuk ke aula dan pengawalnya, Han Baochang, berada di belakangnya. Ruan Zendong mencoba menyapanya, "Akhirnya, Tuan, Anda datang membantu kami, mereka telah membuat masalah bagi kami." Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dia menyadari bahwa Jenderal Li Said bahkan tidak mendengarkannya. Dia melangkah ke arah Qin Haodong dan bertanya dengan penuh perhatian, "Dr. Qin, apakah Anda baik-baik saja?" Ruan Zendong benar-benar bingung, bukankah Jenderal Li Said ada di sana untuk mendukung mereka? Bab 438 Kompensasi 1 miliar. Melihat sikap hormat Jenderal Li Said terhadap Qin Haodong, Ruan Zendong dan Ruan Zanan benar-benar tercengang. Mereka tiba-tiba bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Yang tidak mereka ketahui adalah, sejak Jenderal Li Said memakan pil peningkat fisik yang ditinggalkan oleh Qin Haodong, seluruh tubuhnya tampak beberapa dekade lebih muda. Oleh karena itu, dia berterima kasih dan hormat kepada pemuda di depannya. Dia mendengar bahwa ada konflik antara perkumpulan Lutheran dan Qin Haodong, jadi dia segera pergi ke sana bersama orang-orang. Kalau tidak, hanya wajah perkumpulan Lutheran saja tidak akan cukup baginya untuk datang langsung ke sana. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Jenderal, saya baik-baik saja, saya hanya berbicara dengan kedua presiden." Li Said bertanya, "Dr. Qin, apa yang sebenarnya terjadi? Jika perkumpulan Lutheran membuatmu menderita, beritahu aku dan aku akan membantumu." Setelah mendengar itu, Ruan Zendong dan Ruan Zanan hampir menangis. Bagaimana dia bisa menderita? Selama ini kita, masyarakat Lutheran, yang menderita, oke. Mereka telah menderita kerugian dalam hal kekuatan, uang, dan ditambah dengan kehilangan muka, mereka tidak mungkin menderita lebih dari yang sudah mereka alami. Saat ini, kegembiraan di wajah kedua pria itu telah menghilang. Itu adalah kegembiraan yang hampa, jelas bahwa Jenderal Li Said telah pergi ke sana untuk mendukung pria itu. Saat itu, perkumpulan Lutheran akan benar-benar berakhir. Qin Haodong berkata, "Begitulah Jenderal, saya menemukan harta karun di pameran batu permata mentah hari ini, itu adalah batu giok berharga tinggi senilai 1 miliar dolar AS. Setelah perkumpulan Lutheran mengetahuinya, mereka mencurinya. Setelah itu, saya memenangkan sejumlah uang di arena tinju perkumpulan Lutheran. Pada akhirnya, mereka tidak mampu untuk kalah, jadi mereka mengirim seseorang lagi untuk mencurinya. Saya pikir Lutheran Society sudah bertindak terlalu jauh, jadi saya datang ke rumah mereka untuk berbicara dengan kedua presiden." Setelah mendengar itu, Jenderal Li Said memukul meja dan menoleh. Dia melotot ke arah Ruan Zendong dan Ruan Zanan dan berkata, "Apa yang kalian berdua coba lakukan? Tidakkah kalian tahu bahwa Dr. Qin adalah tamu terhormatku? Kalian masih berani mencuri dari Tuan Qin, cepat kembalikan apa yang menjadi haknya." Wajah saudara-saudara Ruan menunjukkan kesedihan yang mendalam. Apa yang mereka curi sehingga harus mereka kembalikan? Mereka hanya mencuri batu pecah yang bahkan tidak bernilai sepeser pun. Mereka ingin mengembalikannya tetapi dia tidak menginginkannya kembali. Ruan Zendong berkata dengan wajah masam, "Jenderal, ada kesalahpahaman, kami tidak tahu bahwa Tuan Qin adalah tamu terhormat Anda. Kalau tidak kami tidak akan berani mendekatinya, bahkan jika Anda memukuli kami sampai mati. Selain itu, kami benar-benar tidak mencuri batu giok itu. Mobil yang membawa batu giok itu diparkir di halaman rumahmu, ini namanya ketahuan membawa barang curian." Qin Haodong langsung menunjukkan ekspresi murah hati, "Bagaimana dengan ini, aku akan sedikit lebih murah hati,
tidak masalah jika kamu menyembunyikan atau menghilangkan batu giok mahal itu, aku tidak peduli lagi, ganti rugi saja dengan uang. Ruan Zhendong hampir menangis. Dalam hatinya, ia berpikir, bagaimana mungkin ini bisa disebut murah hati. Ini namanya mencuri. Kita sama sekali tidak mendapatkan barangnya. Untuk apa kita memberinya uang? Namun, dengan situasi saat ini, bahkan Li Said berada di pihak Qin Haodong. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka harus membayar ganti rugi, jadi mereka hanya bisa memohon agar Qin Haodong menyelesaikannya dengan jumlah yang lebih kecil. Dia berkata dengan wajah masam, Tuan Qin, pertama-tama, memang benar bahwa perkumpulan Lutheran kita kali ini salah. Kami bersedia memberi Anda kompensasi, hanya saja harga yang Anda minta sangat tinggi sehingga bahkan jika kami membubarkan perkumpulan Lutheran kami tetap tidak akan bisa mendapatkan 7 miliar yuan. 7 miliar yuan. Li Said terkejut setelah mendengar angka itu. Sebagai orang tua Jianghu, dia pada dasarnya memahami masalah yang sedang dihadapi. Qin Haodong sedang mencari masalah dengan perkumpulan Lutheran. Bagaimanapun juga, lembaga Lutheran secara rutin akan menyerahkan separuh pendapatannya kepadanya setiap tahun, jadi dia tidak bisa hanya menonton dan mengabaikannya. Dia berkata kepada Qin Haodong, Tuan Qin, perkumpulan Lutheran tampak sangat indah di permukaan, perkumpulan ini menghasilkan banyak uang setiap tahun, tetapi juga menghabiskan banyak uang, ada banyak orang di dalam kelompok itu, dan setiap tempat perlu mengeluarkan uang, 7 miliar yuan benar-benar terlalu banyak, mereka sama sekali tidak mampu membelinya, demi saya, bisakah Anda mengizinkan mereka membayar sedikit lebih sedikit? Baiklah kalau begitu, karena Sang Jenderal sudah bicara, aku tidak akan berdebat lagi dengan mereka, giok itu diambil dari sungai, aku tidak menghabiskan banyak uang. Qin Haodong berkata kepada Ruan Zhendong, katakan saja, berapa banyak uang yang bisa kau berikan padaku sebagai kompensasi. Ruan Zhendong berkata, sejujurnya, kami tidak mampu kehilangan 1 miliar dolar AS bahkan jika kami menyerahkan sumber daya terakhir kami. Bagaimana dengan ini, apakah mungkin bagi kami untuk membayar Anda 1 miliar yuan? Setelah mendengarkannya, Qin Haodong menundukkan kepalanya dan memikirkannya. Dari situasi keuangan geng Jade, dapat dilihat bahwa perkumpulan Lutheran, yang merupakan bagian dari salah satu dari 3 geng utama, benar-benar tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Tujuan utama kunjungannya ke perkumpulan Lutheran adalah untuk membangun kekuasaannya. Meminta uang adalah hal kedua. Karena tujuan telah tercapai, mereka mungkin tidak akan berani memikirkan batu giok di masa mendatang, bahkan jika saudara-saudara Ruan diberi 100 orang pemberani lagi. Setelah mempertimbangkan, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku bukan orang yang tamak, demi Jenderal Li Said, 1 miliar yuan saja. Hati Ruan Zhendong berlumuran darah. Qin Haodong telah memenangkan 150 juta dolar AS, yang setara dengan 1 miliar yuan. Pada akhirnya, Ruan Zhendong harus membayarnya 1 miliar yuan, dan Qin Haodong membuatnya tampak sangat enggan. Saya seorang gangster, bukan bankir. Namun, dia hanya berani memikirkannya dalam hati, dan tidak berani menunjukkannya. Dia takut Qin Haodong akan menghancurkan perkumpulan Lutherannya jika dia tidak senang. Li Said menghela napas lega. Meskipun dia berada di pihak Qin Haodong, dia tidak ingin mempersulit perkumpulan Lutheran. Bagaimanapun, dia harus bergantung pada mereka untuk menghasilkan uang untuknya di masa depan. Dia berkata, ini adalah cara terbaik, aku akan bertindak sebagai perantara untukmu, mari kita beralih ke babak baru, kita semua akan menjadi teman di masa depan saat kita bertemu lagi. Pada akhirnya, Ruan Zhendong menulis cek sebesar 1 miliar yuan untuk Qin Haodong, sebagai kompensasi dari masyarakat Lutheran. Setelah kejadian hari itu, perkumpulan Lutheran kehilangan kekuatannya dan tidak lagi memiliki keunggulan di antara ketiga geng tersebut. Selain itu, 2 miliar yuan hampir sepenuhnya menguras arus kas mereka. Dalam hal itu, mereka tidak sebaik geng Jade dan geng Serigala Putih. Butuh waktu bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Setelah masalah itu selesai, Qin Haodong kembali ke kediamannya bersama yang lain. Hari itu, dia sangat sukses. Dia tidak hanya mendapatkan 2 miliar yuan, tetapi dia juga telah melemahkan kekuatan perkumpulan Lutheran. Yang terpenting adalah dia telah mendirikan WeChat miliknya sendiri di antara 3 geng besar di Myanmar. Tidak seorang pun berani berpikir untuk mengambil tindakan terhadap bisnisnya lagi. Tak lama setelah dia kembali, Saber masuk untuk mengumumkan bahwa Ge Chun Qiu ingin menemuinya. Apa yang dilakukan orang tua itu di sini? Apakah dia tidak bersenang-senang menjadi rekan tanding? Qin Haodong berkata, biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, Saber membawa Ge Chun Qiu ke dalam. Si tua bangka itu telah memuntahkan beberapa suap darah sepanjang hari, oleh karena itu jiwanya tampak dalam kondisi yang mengerikan. Apa yang bisa kulakukan untukmu, orang tua? Apakah kau terlalu menikmati pertarungan tadi dan ingin bertarung lagi? Tidak ada lagi pertengkaran. Ge Chun Qiu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata dengan ekspresi panik, saya datang untuk menemui Tuan Qin, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda.
Ada yang ingin ditanyakan dariku, katakan padaku, ada apa? Ge Chunqiu berkata, Tuan Qin, saya dapat melihat bahwa Anda seorang ahli, saya telah terjebak di alam kekuatan tertinggi setengah langkah selama lebih dari 1 dekade sekarang, saya jelas berada di ambang batas, tetapi saya tidak dapat melewatinya, selama Anda dapat membantu saya menerobos hambatan alam kekuatan tertinggi, kehidupan lama saya akan menjadi milik Anda di masa depan. Ternyata si kakek itu benar-benar yakin dengan Lin Momo hari itu. Pada saat yang sama, dia juga menyadari sebuah masalah. Kultivasi Lin Momo tampaknya tidak dicapai dengan kerja keras, sebaliknya, ada orang berbakat yang telah membantunya untuk maju. Orang itu mungkin adalah pemuda di sebelahnya. Karena Qin Haodong dapat membantu orang biasa menjadi kekuatan tertinggi satu generasi, pasti ada cara untuk membantunya menerobos. Qin Haodong menatapnya. Si tua bangka itu cukup pintar. Qin Haodong berkata, sejujurnya, aku bisa membantumu, namun, kau dan aku bukanlah saudara atau teman, mengapa aku harus membantumu? Ketika mendengar bahwa Qin Haodong benar-benar dapat membantunya menerobos hambatan, alis dan janggut Ge Chunqiu terangkat saat dia buru-buru berkata, Tuan Qin, selama Anda dapat membantu saya menerobos, saya akan siap membantu Anda selama sisa hidup saya. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini, aku akan membantumu menerobos, lalu setelah itu, kau akan tinggal di Myanmar, aku telah membuka tambang batu giok baru di sini, kau akan membantuku menjaga harta bendaku. Ge Chunqiu berkata, jangan khawatir Tuan Qin, jika Anda ingin saya tetap tinggal di Myanmar, maka saya tidak akan pernah pergi. Qin Haodong sangat puas dengan sikap kakek tua itu. Dengan jentikan jarinya, pil kultivasi roh yang besar jatuh ke tangan Ge Chunqiu. Telan saja, aku akan membantumu menerobos sekarang. Ge Chunqiu tahu bahwa jika Qin Haodong tidak perlu bersusah payah untuk membunuhnya, maka Ge Chunqiu tidak ragu untuk menelan pil itu di mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mulai memanggil kekuatannya untuk menerobos. Dengan bantuan pil kultivasi roh, ki sejati miliknya tiba-tiba berlipat ganda. Ia dengan gila-gilaan melesat menuju kemacetan alam kekuatan tertinggi. Qin Haodong duduk di sebelahnya dan memperhatikannya cukup lama. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa bakat orang tua itu benar-benar buruk. Tidak heran dia masih berada di alam kekuatan setengah langkah tertinggi setelah berkultivasi sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa menerobos bahkan setelah meminum pil pembinaan roh yang besar. Qin Haodong menggelengkan kepalanya pelan. Dia melangkah maju dan berdiri di belakang Ge Chunqiu, lalu menepuk bagian tengah punggungnya dengan keras. Ge Chunqiu berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ketika tiba-tiba, terdengar bunyi klik di kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Segera setelah itu, ki sejatinya meroket, karena auranya tiba-tiba meningkat. Alam kekuasaan tertinggi. Dia akhirnya berhasil. Merasakan kekuatan alam kekuasaan tertinggi, Ge Chunqiu begitu gembira hingga ia bahkan menangis. Ia telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan tidak mampu melewati ambang batas itu. Dengan bantuan Qin Haodong, ia hanya butuh waktu setengah jam untuk menerobos. Qin Haodong berkata, jangan menangis, kakek tua, kau menangis di kamarku tengah malam, seolah-olah aku telah melakukan sesuatu padamu, jika seseorang melihatmu, mereka mungkin berpikir bahwa aku punya kebiasaan aneh. Ge Chunqiu mengangkat tangannya dan menyeka air matanya. Kemudian, dia berlutut di depan Qin Haodong, Tuan Qin, terimalah aku sebagai muridmu. Hentikan, di usiamu, aku tidak menginginkan murid tua sepertimu. Begitu Qin Haodong melambaikan tangannya, Ge Chunqiu disangga oleh energi tak terlihat. Ge Chunqiu berkata dengan tergesa-gesa, mereka yang berhasil lebih dulu akan datang lebih dulu, aku tidak peduli dengan usia. Aku peduli, dengan alis dan janggutmu, orang-orang akan mengira kau guruku jika aku mengajakmu keluar. Qin Haodong tidak akan pernah menerima murid yang sudah tua seperti itu. Tidak perlu menjadi muridku. Dia berkata, awasi saja tambang giok itu untukku, di masa depan, kau akan mendapat untung besar. Saat itu, Ge Chunqiu telah merasakan kekuatan Qin Haodong. Meskipun dia telah melewati ambang batas alam kekuatan tertinggi, kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Dia sama sekali tidak dapat bersaing. Meskipun dia sangat kecewa, dia juga tahu bahwa itu adalah kesempatan yang bagus untuk menerima bantuannya untuk menerobos. Karena itu, dia tidak berani meminta apapun lagi. Jangan khawatir Tuan Qin, aku, Ge Chunqiu, pasti akan melakukan apa yang telah kau berikan kepadaku. Setelah itu, dia memberi hormat lagi pada Qin Haodong, lalu berbalik dan pergi. Sejauh ini, tugas yang telah diembannya di Myanmar telah selesai. Ia juga telah menerima banyak keuntungan tambahan. Keesokan paginya, dia dan Lin Momo membawa si kecil kembali ke kota Jiangnan dengan pesawat. Di Jepang, Yakyu Yukime telah kembali ke keluarga Yakyu dan langsung pergi ke kamar Yakyu Shinji. Yakyu Shinji tampak gembira saat melihatnya dan berkata, Yukime, kau kembali begitu cepat, bagaimana kabar Qin Haodong, apakah dia sudah dibasmi? Yakyu Yukime berkata,
kali ini, perjalanan ke Myanmar berjalan sangat lancar. Qin Haodong memang telah kubunuh, tetapi aku masih memiliki satu hal yang sangat penting untuk dilaporkan kepada ayahku. Bab 439 Pembalasan Dendam Besar harus dipenuhi. Mari kita bicara di ruang pribadi. Melihat Yakyu Yukime berbicara dengan serius, Yakyu Shinji langsung membawa Yakyu Yukime ke kamar pribadi keluarga tersebut. Ia memberitahu para prajurit yang menjaga pintu agar tidak mengganggu mereka apapun yang terjadi sebelum mereka keluar. Setelah mereka berdua memasuki ruang rahasia dan menutup pintu yang berat itu, Yakyu Shinji bertanya, "Yukime, apa sebenarnya yang terjadi?" Pada saat itu, ekspresi Yakyu Yukime berubah. Ekspresi hormat sebelumnya menghilang, dan digantikan oleh wajah penuh kebencian. Yakyu Yukime mengeluarkan Doujigiri Yasutsuna dan berkata dengan suara dingin, "Yakyu Shinji, dasar binatang, aku akan membicarakan hal besar, yaitu, aku ingin membalaskan dendam orang tuaku hari ini." Ekspresi Yakyu Shinji sedikit berubah. Namun, dia berkata dengan tenang, "Yukime, apa yang kamu bicarakan? Kamu gila, aku ayahmu. Berhentilah berbohong padaku." Yakyu Yukime berkata dengan marah, "Aku sudah tahu kebenarannya sejak lama. Setelah kau memperkosa ibuku, kau membunuh ayahku dan mengadopsiku agar aku bekerja untuk keluarga Yakyumu. Selama bertahun-tahun, aku ingin membalas dendam setiap hari, tetapi aku tidak cukup kuat. Hari itu akhirnya tiba, kau akan masuk neraka." Otot-otot di wajah Yakyu Shinji melonjak dan berkata, "Dari siapa kamu mendengarnya?" "Dari anakmu yang terkutuk," dia menceritakannya padaku saat dia mabuk. Yakyu Shinji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah cukup tertawa, dia berkata, "Sekarang setelah kau tahu kebenarannya, tidak perlu bagiku untuk merahasiakannya darimu. Ya, aku memang membunuh orang tuamu, tetapi bisakah kau menyalahkanku, ibumu yang terlalu menarik? Tetapi dia menolakku, aku adalah pewaris keluarga Yakyu, sementara dia hanyalah wanita biasa, hak apa yang dimilikinya untuk menolakku? Dan ayahmu yang tidak tahu terima kasih, yang bersedia bertarung denganku demi seorang wanita, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanku? Jadi, aku menebasnya dengan pedangku." Yakyu Yukime membalas, "Hewan, kau akhirnya mengakuinya." "Aku mengakuinya, kenapa tidak, bahkan jika kau tidak datang untuk menanyakannya padaku, aku akan tetap memberitahumu." Yakyu Shinji menatap Yakyu Yukime dengan mata mesum. "Harus kukatakan, kau sangat cantik, kau bahkan lebih cantik dari mendiang ibumu saat itu. Tahukah kau berapa banyak air liur yang telah kuteteskan untukmu selama bertahun-tahun? Hanya saja, demi memainkan peran sebagai seorang ayah, aku telah bertahan selama ini, akhirnya aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku akan menaklukkanmu hari ini, dan kemudian aku akan membuatmu melahirkan banyak putra untukku. Di masa depan, mereka akan mewarisi harta keluarga Yakyu kita. Tidak tahu malu." Yakyu Yukime gemetar karena marah dan berkata dengan tatapan membunuh, "Aku akan membunuhmu hari ini, kau binatang buas, dan membalaskan dendam orang tuaku yang sudah meninggal. Sudah terlambat, bukan, bahkan Dewi Amaterasu pun tidak ada di pihakmu." Yakyu Shinji tertawa terbahak-bahak lagi. Kemudian, dia berkata dengan arogan, "Kau seharusnya melakukannya saat kau berhasil menembus alam ninja surgawi. Saat itu, jika kau diam-diam membunuhku, masih ada harapan untuk berhasil. Tapi kau, wanita bodoh, menunggu begitu lama, dan bahkan secara terbuka menyatakan perang terhadapku. Tahukah kamu, baru kemarin, aku berhasil mencapai level 2 alam ninja surgawi. Sekarang, aku adalah ahli di alam ninja surgawi tingkat kedua, aku telah mencapai prestasi tertinggi dalam seluruh sejarah keluarga Yakyu. Sekarang, bahkan tanpamu, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Yakyu kita, karena mereka tidak akan sanggup menahan amarah seseorang di levelku." Setelah mengatakan itu, auranya meningkat tajam. Dia merobek kimono yang dikenakannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. "Bagaimana menurutmu? Lihat, ini adalah kekuatan ninja surgawi tingkat 2, berbaringlah di tempat tidur dengan patuh, dan tunggu aku memanjakanmu." Setelah berbicara, Yakyu Shinji kembali tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, ia telah sepenuhnya mengendalikan situasi, dan Yakyu Yukime hanyalah seekor domba kecil yang menunggu untuk dicabik-cabik olehnya. "Yakyu Shinji, masih terlalu dini untuk merasa senang," kata Yakyu Yukime. "Tahukah kau mengapa aku tidak memilih untuk menyerangmu secara diam-diam, tetapi malah memilih untuk membunuhmu secara terang-terangan? Itu karena aku sangat percaya diri." Yakyu Shinji tersenyum meremehkan. "Percaya diri, kepercayaan diri apa yang kau miliki, menghadapi seorang ahli di alam ninja surgawi tingkat 2, apalagi yang bisa kau lakukan selain gemetar? Biar ku beritahu, Qin Haodong belum mati, dia sekarang adalah guruku dan telah membantuku meningkatkan kultivasiku." "Apa, kau benar-benar menerima seseorang dari Huaxia sebagai tuanmu? Kau benar-benar tidak tahu malu." Yakyu tiba-tiba menjadi sangat marah. Ia menatap Yakyu Yukime dan berkata dengan marah, "Aku heran mengapa kekuatanmu berubah, apakah kau kehilangan keperawananmu?" Yakyu Yukime berkata, "Tentu saja, sebagai seorang pelayan, aku telah memberikan hal yang paling berharga untuk tuanku." "Pelacur,
Pergilah mati, aku akan membunuhmu sekarang, lalu aku akan pergi dan membunuh Qin Haodong. Yakyu Shinji selama ini menganggap Yakyu Yukime sebagai harta terlarangnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan dikalahkan oleh musuhnya sendiri yang telah membunuh putranya. Sambil meraung, dia mengayunkan pedang Jepang di tangannya ke arah Yakyu Yukime dan menebas ke bawah. Dalam pandangannya, dia telah mencapai alam ninja surgawi level 2, jadi Yakyu Yukime tidak memiliki peluang untuk melawan. Harus diketahui bahwa begitu melangkah ke alam ninja surgawi, celah antara setiap level akan sangat lebar. Bahkan jika dia memegang Doujigiri Yasutsuna di tangannya, itu tidak akan berguna. Namun tepat saat Yakyu Yukime menebas dengan pisaunya, warna di wajahnya berubah. Matanya tiba-tiba terbelalak, saat tekanan yang sangat kuat menuju ke arahnya. Tekanan itu 10 kali lebih kuat dari kekuatannya. Di bawah tekanan semacam itu, cahaya pedang yang dia tarik di udara dengan cepat menghilang, hanya menyisakan satu pedang Jepang. Udara juga tampak membeku, yang dengan cepat memperlambat kecepatan pedangnya. Seketika, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Lengan yang memegang pedang jatuh ke tanah bersama dengan pedang Jepang itu. Kau sebenarnya berada di alam ninja surgawi tingkat 3, bagaimana ini mungkin, bagaimana mungkin? Yakyu Shinji tidak percaya dengan semua yang ada di depannya. Dia telah bekerja keras hampir sepanjang hidupnya untuk akhirnya mencapai alam ninja surgawi tingkat 2. Namun, wanita di depannya yang baru saja mencapai usia 20 tahun, sebenarnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin lengannya terputus hanya karena satu tebasan pedang? Yakyu Yukime memegang pedang Jepang terbalik, membiarkan darah di ujung bilahnya menetes ke lantai. Dia berkata dengan ekspresi dingin, semua ini diberikan kepadaku oleh tuanku, agar aku bisa membunuh binatang sepertimu, dan membalas dendam. Yakyu Shinji tidak dapat memahami bagaimana Qin Haodong telah membantu Yakyu Yukime naik dari alam ninja surgawi tingkat 1 ke alam ninja surgawi tingkat 3 dalam waktu yang singkat. Mungkinkah dia seorang yang abadi? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat itu. Serangan pedang tadi telah membuatnya sadar bahwa dia hanyalah sepotong daging di atas talenan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Yakyu Yukime. Ia memohon, Yukime, kumohon lepaskan aku sekarang orang yang tidak berguna, melepaskanku tidak akan menjadi ancaman bagimu, aku akan menyerahkan posisi sebagai kepala keluarga Yakyu kepadamu, aku akan memberikan semua harta milik keluarga Yakyu kepadamu. Sekarang setelah putramu mati, aku akan membunuhmu, siapa lagi yang bisa menduduki kursi utama keluarga Yakyu selain aku, jadi, pergilah ke neraka. Ucap Yakyu Yukime, saat cahaya pedang Doujigiri Yasutsuna di tangannya menyala. Cahaya itu langsung menusuk jantung Yakyu Shinji. Yakyu Shinji membuka matanya lebar-lebar. Meskipun wajahnya tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berhenti bernapas. Yakyu Yukime menarik Doujigiri Yasutsuna, lalu berlutut dan bergumam, ayah, ibu, putri kalian telah membalaskan dendam kalian. Terima kasih Tuan, mulai hari ini dan seterusnya, Yukime tidak akan melakukan apapun padamu. Segera setelah itu, keluarga Yakyu merilis dua berita satu demi satu ke publik. Yang pertama adalah bahwa kepala keluarga, Yakyu Shinji, sayangnya meninggal karena serangan jantung mendadak. Yang kedua adalah bahwa Yakyu Yukime telah mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga. Segera setelah berita itu terkirim, hal itu menyebabkan guncangan hebat di kalangan anggota keluarga Yakyu. Setelah Yakyu Yukime memasuki jajaran alam ninja surgawi, keluarga Yakyu memiliki 2 orang di alam ninja surgawi. Hal itu menekan keluarga lain yang memiliki kekuatan serupa sehingga mereka kehabisan napas. Karena Yakyu Shinji telah meninggal, hal itu memungkinkan keluarga-keluarga itu untuk bertepuk tangan dan bersorak. Pada saat yang sama, mereka juga mengawasi keluarga Yakyu yang kaya lagi. Yang pertama keluar adalah Hanaki. Namun saat itu, dia tidak bertindak gegabah. Dia bekerja sama dengan 4 keluarga lainnya untuk melenyapkan keluarga Yakyu. Mereka siap mengambil keuntungan bersama. Yakyu Yukime mengenakan gaun berkabung putih. Dia tampak lebih cantik. Dia duduk di depan aula pemakaman. Dia menatap beberapa orang di depannya dan berkata dengan suara dingin, kalian semua, apa niat kalian datang menemui keluarga Yakyu di saat seperti ini? Inuichiro Hanaki berkata sambil tersenyum, gadis kecil, aku akan mengatakan yang sebenarnya, begitu Yakyu Shinji, orang tua itu meninggal, kita semua sepakat bahwa keluarga Yakyu tidak perlu ada lagi. Sebagai seorang wanita, kamu tidak perlu menjalani hidup yang keras mulai hari ini, kamu bisa pindah ke keluarga Hanaki dan menjadi istriku yang ketujuh, aku akan memastikan bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman, kamu bisa hidup tanpa beban selama sisa hidupmu. Dia tertawa terbahak-bahak setelah berbicara, seolah-olah dia telah melihat sosok Yakyu Yukime yang menawan terbaring di tempat tidurnya. Yakyu Yukime menatap kepala keluarga dari 4 keluarga lainnya dan bertanya lagi, apakah kalian memiliki pemikiran yang sama? Fujita Takeshi, kepala keluarga Fujita, berkata,
kami juga setuju dengan ini, hanya saja, kami tidak menginginkan orang, kami hanya menginginkan uang, kami akan membagi harta keluarga Yakyu, masing-masing seperlima. Kepala keluarga dari 3 keluarga lainnya menganggukkan kepala satu demi satu. Menurut mereka, keluarga Yakyu tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat itu. Yakyu Yukime melirik beberapa orang yang hadir dan berkata sambil mencibir, pernyataan yang sangat hebat, apakah kalian benar-benar berpikir tidak ada orang lain di keluarga Yakyu kita? Inoichiro Hanaki tersenyum dan berkata, Yukime sayang, kamu seharusnya tidak melawan, bodoh sekali jika kamu keras kepala jika kamu tidak punya kekuatan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya dingin di tangan Yakyu Yukime, diikuti oleh suara berderak segera setelahnya. Sepotong telinga jatuh ke tanah. Ini, telinga siapa ini? Tepat setelah Inoichiro Hanaki berbicara, dia merasakan sakit yang tajam di telinganya dan segera menyadari bahwa itu adalah telinganya. Tiba-tiba, dia ketakutan setengah mati. Kehilangan satu telinga bukanlah masalah besar. Yang terpenting adalah dia tidak bisa melihat bagaimana Yakyu Yukime melakukannya sebelum telinganya dipotong. Kultivasi apa ini, bahkan alam ninja surgawi tingkat 2 tidak akan seseram ini, kan? Kamu. Dia menatap Yakyu Yukime dengan ketakutan, dan bahkan tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun. Warna di wajah para pemimpin keluarga dari 4 keluarga lainnya juga berubah. Begitu seorang ahli menggerakkan tangannya, mereka akan menyadarinya. Para pemimpin keluarga segera menyadari bahwa meskipun mereka melakukan yang terbaik, mereka tidak akan mampu menghentikan tebasan mengerikan yang baru saja dilakukan Yakyu Yukime. Yakyu Yukime memasukkan Doujigiri Yasutsuna ke lantai di depannya. Aura pedang yang besar dengan cepat menyelimuti kelima orang itu, membuat mereka sangat kesulitan bernapas. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menggunakan pedang. Apakah ini alam ninja surgawi tingkat 3? Kelima orang itu tampaknya telah memikirkan betapa mengerikannya hal itu. Warna di wajah mereka tiba-tiba berubah, karena mereka tampak seputih kertas. Di Jepang, yang kuat selalu dihormati. Ketika mereka menyadari bahwa Yakyu Yukime adalah seorang ahli di alam ninja surgawi tingkat 3, kelima orang itu langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka menjatuhkan diri ke tanah, Tuan Yukime, kami telah menyinggung Yang Mulia, jangan ragu untuk menghukum kami. Yakyu Yukime berkata dengan nada dingin, aku akan memberikan kalian masing-masing 2 jalan, beli nyawa kalian dengan 300 juta dolar AS, atau mati. Bab 440 Raja Giok. Yakyu Yukime tahu banyak tentang masing-masing keluarga. Dengan mengambil 300 juta dolar AS dari masing-masing keluarga, dia bisa mengurangi sebagian kekayaan mereka. Namun, itu tidak akan membuat mereka hancur. Oleh karena itu, para kepala keluarga dari keluarga-keluarga itu semua memilih untuk membayar nyawa mereka. 1 jam kemudian, Yakyu mendapat tambahan 1,5 miliar dolar, yang setara dengan 10 miliar yuan. Harus dikatakan bahwa Yakyu Yukime sangat terampil. Begitu dia duduk di singgasana sebagai kepala keluarga, dia dengan cepat meredakan ketegangan keuangan keluarga. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kultivasi ninja surgawi tingkat 3 miliknya, sehingga keluarga lain tidak akan berani lagi bergerak melawan mereka. Semua suara oposisi juga sepenuhnya ditekan dalam keluarga Yakyu. Dengan kata lain, meskipun dia baru saja mengambil posisi sebagai kepala keluarga, dia sudah memegang kendali penuh atas seluruh keluarga Yakyu di tangannya. Setelah semuanya selesai, Yakyu Yukime menghubungi nomor Qin Haodong. Qin Haodong baru saja keluar dari bandara Jiangnan. Ketika dia melihat bahwa itu adalah nomor telepon Yakyu Yukime, dia menekan tombol jawab. Tuan, aku membunuh Yakyu Shinji. Terima kasih Tuan. Itu bukan masalah besar. Tidak ada yang perlu kuucapkan terima kasih, kata Qin Haodong, kau bisa memanggilku bos di masa depan. Kedengarannya lebih nyaman seperti ini. Siap bos. Yakyu Yukime tidak keberatan dengan perintahnya. Ia menambahkan, sekarang saya adalah kepala keluarga Yakyu dan memiliki kendali penuh atas keluarga ini. Saya akan mendengarkan perintah Anda kapan saja di masa mendatang. Baiklah, tinggallah di Jepang dulu, aku akan meneleponmu nanti jika ada sesuatu yang kubutuhkan. Qin Haodong berkata sebelum menutup telepon. Itu juga kabar baik baginya. Apapun yang terjadi, keluarga Yakyu akan menjadi pendukung yang hebat baginya. Mereka meninggalkan bandara. Lin Momo bergegas ke Lin Group. Saat itu, mereka telah membeli sejumlah besar batu permata mentah dari Myanmar. Itu benar-benar memecahkan dilema bahan baku perusahaan. Itu sudah cukup baginya untuk sibuk selama beberapa saat. Qin Haodong kembali ke perusahaan keamanan ayah. Pertama-tama, dia menyerahkan anak kecil itu kepada Nalan Wushuang. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Tuan Su Haichuan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, dia berkata, Tuan Su, silakan datang, saya punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepada Anda. Su Haichuan berkata, Dr. Qin, apakah Anda ingin saya mengukir sesuatu? Saya katakan,
saya sudah selesai dengan urusan ini, bagaimana kalau saya kirim Xiaolong ke sini sekarang, keahliannya mirip dengan saya. Sejak Qin Haodong menyembuhkan Su Xiaolong, Su Haichuan memang telah menyerahkan semua pekerjaannya kepada putranya. Dia hanya menanam bunga dan memberi makan ikan, menjalani kehidupan yang santai. Qin Haodong jelas tahu tentang keahlian Su Haichuan. Meskipun Su Xiaolong mewarisi sebagian besar keterampilan Su Haichuan, dia masih tidak sehebat lelaki tua itu. Sepotong besar batu giok yang dimiliki Qin Haodong adalah harta karun. Tentu saja, lelaki tua itu sendiri yang harus melakukannya. Qin Haodong berkata, "Tuan Su, apa yang saya miliki adalah sesuatu yang bagus. Selama Anda datang dan melihatnya, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda berbalik dan pergi." Qin Haodong cukup menyadari temperamen ahli patung itu. Jika dia melihat batu giok kualitas terbaik, dia tidak akan bisa menahan diri sama sekali. Pada saat itu, bahkan jika Qin Haodong tidak ingin dia memegangnya, mustahil untuk menghentikannya. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dengan Xiaolong sekarang." Su Haichuan berkata lalu menutup telepon. Alasan mengapa dia setuju sepenuhnya karena wajah Qin Haodong. Dalam hati, dia tidak berniat menanganinya sendiri. Menurutnya, dia telah bermain-main dengan batu giok sepanjang hidupnya, dan belum pernah melihat sesuatu yang bagus. Ketika dia tiba, dia akan melihatnya dengan santai, lalu membiarkan putranya menanganinya. Dia pergi ke halaman dan menelepon Su Xiaolong. Mereka berdua pergi ke perusahaan keamanan ayah. Qin Haodong memperkirakan bahwa Su Haichuan tidak akan mampu menahan keinginan untuk mengukir batu giok itu, jadi dia mengosongkan sebuah kamar di perusahaan keamanan ayah untuk menjadikannya sebagai studio masa depannya. Nilai batu giok itu sangat tinggi sehingga jika diletakkan di rumah Su Haichuan, kemungkinan besar akan membawa malapetaka bagi keluarga begitu berita itu bocor. Oleh karena itu, lebih tepat untuk menaruhnya di perusahaan keamanan ayah. Tidak banyak tempat yang lebih aman di dunia ini. Tidak lama kemudian, Su Haichuan dan putranya masuk. Setelah menyapa, Su Haichuan berkata, "Dr. Qin, di mana benda yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Anda tidak akan menemukan batu giok kekaisaran lagi, kan?" Tepat setelah masuk melalui pintu, dia tidak menyadari ada batu giok mahal yang diletakkan di dalam ruangan. Kesan pertamanya adalah benda sebesar itu pastilah batu, bukan giok. Karena itu, dia tidak memerhatikannya. "Saya tidak punya batu giok kekaisaran," kata Qin Haodong sambil menunjuk ke arah batu giok yang berharga mahal itu. "Saya ingin menunjukkan harta karun ini kepadamu." "Kenapa kau ingin aku melihat ini? Sudah kubilang, aku pemahat batu giok, bukan ahli pahat batu." Su Haichuan menoleh untuk melihat batu giok mahal itu sambil berbicara. Ketika dia melihat lubang pada batu giok itu, dia langsung berdiri di sana dengan tercengang, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Su Xiaolong juga membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. "Ya Tuhan, apakah ini batu giok?" Ayah dan anak itu berjalan menuju batu giok yang sangat mahal itu, seolah-olah mereka sedang berada di bawah pengaruh sihir. Mereka membelai lubang itu sambil berseru, "Batu giok yang sangat besar, spesies air yang sangat bagus, ya Tuhan, ini adalah Raja Batu Giok." Qin Haodong tidak berbicara. Dia hanya tersenyum pada Su Haichuan dan putranya. Qin Haodong merasa bahwa sebutan itu bagus. Menyebutnya sebagai batu giok berharga mahal bukanlah hal yang mendominasi atau menyenangkan. Nama, Raja Batu Giok, itu bagus. Setelah sekian lama, ayah dan anak itu akhirnya sadar kembali. Su Haichuan berkata dengan gembira, "Dr. Qin, dari mana Anda mendapatkan Raja Giok ini?" Qin Haodong berkata, "Saya pergi ke Burma beberapa hari terakhir ini dan tidak sengaja menemukan harta karun ini. Awalnya saya ingin meminta Master Su untuk mengukirnya, tetapi sayangnya Anda sudah pensiun, saya hanya bisa meminta Xiaolong untuk melakukannya." Dia menoleh ke arah Su Xiaolong dan berkata, "Xiaolong, sepertinya aku harus bergantung padamu." Su Xiaolong berkata dengan gembira, "Jangan khawatir, Dr. Qin, aku tidak akan mengecewakanmu." Sebagai seorang pematung, melihat batu giok yang bagus seperti itu akan membuat mustahil untuk mengendalikan tangannya sendiri. Harus diketahui bahwa begitu ukiran batu giok itu dibuat, pasti akan menjadi sebuah mahakarya. "Minggir, bagaimana mungkin kau layak menjadi Raja Giok? Apa yang terjadi jika kau tidak sengaja menghancurkannya saat sedang mengukir?" Su Haichuan mendorong Su Xiaolong menjauh dan berkata dengan nada menyanjung, "Dr. Qin, aku bercanda denganmu, bagaimana mungkin aku meninggalkan bisnis ini? Hanya saja aku belum menemukan barang yang cocok. Kau bisa memberiku sepotong jade king ini, aku pasti akan mengubahnya menjadi sebuah mahakarya yang akan menggemparkan di Huaxia." Qin Haodong melihat ayah dan anak itu saling berebut batu giok. Meskipun dia geli, ada ekspresi cemberut di wajahnya saat dia berkata, "Tuan Su, Anda sudah tidak muda lagi, bisakah Anda mengukir batu giok sebesar itu? Anda seharusnya membiarkan Xiaolong melakukannya, bagaimanapun, dia masih muda dan energi." "Omong kosong, aku tidak bisa melakukan apapun, tetapi jika menyangkut soal mengukir, aku tidak akan tunduk pada siapapun."
Su Haichuan benar-benar agak terburu-buru saat berkata, bagaimana dengan Dr. Qin ini, selama kamu memberikan giok itu kepadaku untuk diukir, aku tidak akan meminta bayaran sepeser pun, selama kamu membiarkanku mengukirnya. Sebagai seorang ahli pahat yang telah berkecimpung dalam industri batu giok sepanjang hidupnya, ia sangat tidak sabar untuk mendapatkan sebuah mahakarya yang sempurna. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan sepotong jade king di hadapannya. Su Xiaolong melihat ayahnya mulai cemas dan berkata, ayah, bagaimana kalau aku carikan pasangan untukmu? Su Haichuan berkata, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, baiklah, potongan jade king ini akan diberikan kepada ayahmu. Kamu dapat mengukirnya dengan cara apapun yang kamu inginkan, selama kamu dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mengenai biaya pengerjaanmu, aku akan membayarmu dengan harga penuh. Uang tidak penting. Su Haichuan dengan gembira membelai Raja Giok. Dia tampak seperti sedang membelai kulit kekasihnya. Kalau begitu kita sepakat, kamu harus memberikan benda ini kepadaku, jangan menarik kembali kata-katamu. Qin Haodong berkata, mulai hari ini, ruangan ini dan potongan jade king ini akan diserahkan kepadamu, beritahu aku kapan ukirannya selesai. Setelah itu, dia meninggalkan Raja Giok kepada ayah dan anak keluarga Su, dan berjalan keluar ruangan. Begitu dia keluar dari gedung, dia melihat Zhang Tianyu membungkuk dan duduk di sudut tempat latihan sambil merokok. Awalnya, Zhang Tianyu adalah pria yang tinggi dan tegap. Namun, saat ini, dia tampak sedih dan muram. Tidak mungkin mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Qin Haodong telah berjalan di sampingnya. Qin Haodong berjongkok di sampingnya dan berkata, ada apa? Apakah ada yang kamu khawatirkan? Tidak, tidak apa-apa. Zhang Tianyu berkata dengan ragu-ragu. Namun, sekilas, jelas bahwa itu tidak benar. Qin Haodong mengangkat tangannya dan meninju bahunya yang tebal, jika ada sesuatu, katakan saja, tidak perlu sentimental, orang sepertimu tidak bisa berbohong tanpa kebohongan yang tertulis di wajahmu, jadi siapa yang bisa kau tipu? Zhang Tianyu berkata dengan canggung, bos, ada sesuatu, tapi aku malu untuk mengatakannya. Qin Haodong memutar matanya ke arahnya, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jika kau ingin mengumpat, silakan mengumpat, jangan pura-pura malu padaku. Ucapannya yang informal membuat Zhang Tinu merasa sangat dekat dengannya, seperti keluarga. Ia tersenyum bodoh dan berkata, bos, begini, saya ingin menerima gaji beberapa bulan dari perusahaan di muka. Itu bukan masalah besar, mengapa kamu begitu rewel tentang hal itu? Qin Haodong berkata, apakah keluargamu mengalami beberapa kesulitan? Zhang Tinu mengangguk dan berkata, bos, Anda telah menyembuhkan penyakit saya dan sangat membantu saya malu untuk meminta lebih banyak lagi dari Anda, tetapi baru saja istri saya menelepon dan mengatakan bahwa rumah itu runtuh karena hujan deras beberapa hari yang lalu, kami sekarang tinggal di rumah saudara saya bersama anak-anak saya, sehingga saya dapat segera memikirkan sesuatu. Oleh karena itu, saya ingin menerima gaji beberapa bulan dari Anda di muka untuk membangun rumah kita, rumah di pedesaan mudah diurus, 30 hingga 50 ribu yuan sudah cukup. Qin Haodong tidak terburu-buru mengungkapkan pikirannya, dan berkata, seberapa deras hujannya? Bagaimana bisa rumah itu roboh? Sebenarnya hujannya tidak terlalu deras, namun, rumah saya terlalu kumuh, beberapa tahun terakhir ini, istri saya menghabiskan hampir semua uangnya untuk menyembuhkan saya, melihat keluarga lain telah membangun rumah baru, dan hanya kami yang... Berbicara sampai di sini, pria besi dan baja, yang sama sekali tidak mengerutkan kening saat ditusuk pisau, tiba-tiba mulai tersedak, saya telah menyeret keluarga saya selama bertahun-tahun, menyeret istri dan anak saya. Saya merasa sangat kasihan kepada mereka. Qin Haodong menghela napas dalam-dalam. Mantan raja prajurit itu, Dewa Niu yang membuat musuh-musuhnya takut padanya, telah mengorbankan tahun-tahun terbaiknya demi negara. Pada akhirnya, ia tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Apakah ada banyak orang seperti Anda di perusahaan kami? Ada banyak, kata Zhang Tianyu, beberapa di antara kawan-kawanku sedikit lebih baik dariku, dan beberapa lebih buruk dariku, meskipun aku baru saja mendapatkan banyak gaji dari perusahaan kita, aku masih punya banyak utang dari masa laluku. Hidung Qin Haodong sedikit sakit. Dia menepuk bahu Zhang Tianyu dan berkata, telepon kakak ipar dan minta dia untuk segera membeli tiket ke Jiangnan, katakan padanya untuk membawa serta anak-anak, jangan membangun rumah di pedesaan, tinggallah di kota. Zhang Tianyu berkata dengan tergesa-gesa, itu tidak mungkin, kita tidak mampu membeli rumah di kota, jika kita menyewa rumah, anak-anak kita tidak bisa bersekolah, lebih baik kita menghabiskan puluhan ribu untuk membangun rumah baru di pedesaan. Qin Haodong berkata, jika aku bilang itu mungkin, maka itu mungkin. Telepon saja kakak iparmu sekarang. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.